Oke, layar saya sudah masih kelihatan ya. Baik, jadi kita mulai kuliah sinkronus hari ini. Kita sudah membahas mengenai divergensi dan curl ya. Jadi ada 3 operasi yang dimungkinkan oleh operator nabla tadi ya. Kalau di sini saya bisa tuliskan, jadi ini adalah nabla atau del ya. Ya. Dia bisa beroperasi secara langsung terhadap skalar, suatu fungsi skalar. Operasi ini kita namakan sebagai gradien ya, atau grad. Anda akan mungkin mendapati di buku-buku ya tulisannya seperti ini, grad f, artinya gradien dari fungsi f. Nabla bisa bekerja secara dot product pada fungsi vektor ya, seperti ini. Ini kita namakan divergensi ya. Simbolnya div dari vektor A. Nabla juga bisa bekerja secara cross product pada vektor. Ini kita namakan curl ya. Curl A ya. Atau orang bilang juga rotasional A gitu ya. Jadi kalau ada buku yang menulis rot A itu ya sama saja. Oke, jadi Anda sudah bisa melihat bahwa prinsipnya del ini, nabla ini adalah suatu operator turunan ya, operator derivatif ya kan, kalau boleh saya tulis lagi. Nabla ini didefinisikan sebagai do per do x arah i ya, ditambah do per do y arah j, ditambah do per do z arah k ya kan. Oke. Nah, hanya saja yang membedakan dengan turunan biasa adalah bahwa dia turunan yang turunan parsial ya, multidimension ya, multidimension artinya dia lebih dari satu dimensi ya, karena di fisika ya, fisika sebelum kita masuk ke teori relativitas itu kita punya 3 dimensi ruang ya, maka kita kan batasi derajat kebebasannya nabla itu sampai dimensi 3 ya, IJK atau XYZ. Nah, nanti bisa jadi Anda bertemu operasi del atau operasi nabla ini pada 2 dimensi ya, berarti misalnya cuman do per do x arah i dan do per do j arah y saja, misalnya dimensi z-nya tidak ada, misalnya kita membicarakan bidang ya gitu ya, bidang permukaan, dia hanya punya 2 dimensi. Bisa saja seperti itu ya, tapi secara umum saya akan generalisir ke 3 dimensi. Nah, perbedaannya juga bahwa ini adalah turunan yang berarah ya, directional derivative. Jadi turunan pada masing-masing sumbu itu pada arah sumbu yang bersangkutan gitu ya. Jadi ini membedakan dengan turunan biasa. Nah, tapi karena dia turunan, dia juga adalah secara prinsip dia merupakan operator turunan, maka sifat-sifatnya sedikit banyak sama dengan sifat-sifat operator turunan. Oke, saya akan membahas beberapa sifatnya di sini ya. Properties atau sifat operator nabla ini ya. Ya, pertama sama seperti halnya turunan biasa ya. Kalau saya kerjakan atau kalau saya punya 2 buah fungsi ya, skalar ya. Saya punya fungsi skalar f ya. Saya punya fungsi skalar lagi adalah g gitu ya. Di sini untuk selanjutnya akan dipahami bahwa f atau g ini adalah fungsi secara umum 3 dimensi ya, x, y, z. Gitu. Atau juga fungsi vektor sembarang ini adalah fungsi vektor yang bergantung pada 3 dimensi. Ya.
Nah, kalau saya punya fungsi skalar f dan fungsi skalar yang lain g, maka turunan, bukan turunan, tapi gradien ya, dari fungsi ya dari penjumlahan mereka itu sama sifatnya seperti turunan dari penjumlahan dua fungsi, yaitu turunan dari masing-masing fungsi lalu dijumlahkan. Jadi ini akan sama dengan grad f ditambah grad g. Ya. Demikian pula kalau dikurangkan, ya kan, sama. Karena operator turunan itu sifatnya linear. Karena operator turunan sifat linear, ya maka operator del atau nabla juga bersifat sama linear. Ya, ini saya pikir pembuktiannya simpel ya. Anda bisa buktikan. Ini bisa dibuktikan, tapi pembuktiannya sangat trivial, sangat simpel. Jadi saya tidak akan menghabiskan waktu. Anda bisa cek sendiri pembuktiannya. Nanti akan ada mungkin beberapa sifat yang akan saya buktikan karena tidak sesederhana sifat-sifat yang ini gitu. Demikian pula kalau saya punya dua buah vektor ya, misalnya vektor A ya, saya jumlahkan dengan vektor B, maka divergensi dari penjumlahan ini itu sama dengan divergensi dari masing-masing vektor ya, lalu dijumlahkan. Demikian pula kalau kedua vektor tersebut dikurang ya, jadi divergensi A dikurang divergensi B ya. Dan serupa juga pada kasus curl ya. Jadi kalau saya punya vektor A plus minus vektor B ini saya curlkan, maka ini sama dengan curl dari masing-masing vektor, lalu saya jumlahkan atau saya kurangkan. Ini mengikuti sifat dari turunan biasa. Oke. Nah, bagaimana kalau sekarang saya bukan punya penjumlahan, tapi saya punya perkalian? Nah, dalam apa studi kalkulus ya, kita punya kalau vektor A ini di sini caveatnya ya di sini. Kalau saya punya bukan vektor, maksud saya adalah kalau saya punya fungsi ya f x dikalikan dengan gx, lalu keduanya saya turunkan terhadap x. Apa ini? Anda tahu apa yang terjadi? Ini adalah f aksen gitu ya. F aksen itu maksudnya turunan dari f dikalikan g ditambah f g aksen, ya kan? Ini yang kita namakan sebagai aturan Leibniz, ya, aturan Leibniz. Nah, aturan Leibniz juga berlaku di kasus operator nabla, ya. Jadi misalnya saya punya dua buah fungsi, ya, skalar, fungsi skalar. Saya kalikan fungsi f dengan fungsi g, ya. Lalu saya gradienkan. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Kita coba. Ya ini ya untuk ini coba kita akan coba lihat apa hasilnya ya. Di sini kita coba kerjakan. Di gradien berarti ini adalah kita mengerjakan operator do per do x arah i ditambah do per do y arah j ditambah do per do z arah k ya. Ini kita kerjakan pada perkalian dua buah fungsi skalar atau dua buah medan skalar f kali g ya. Nah, kita tahu bahwa ini hanyalah do fg ya kan, do x arah i ditambah do fg ya, do y arah j ditambah do f kali g do z arah k, ya kan? Ya, tapi ini kita tahu masing-masingnya adalah do f, do x, g ditambah f, do g, do x,
arah I, gitu kan, ditambah do F, do Y, kalikan G, ditambah F, do G, do Y, arah J, ditambah do F, do Z, G, ditambah F, do G, do Z, arah K, ya kan? Nah, ini kan Anda bisa kumpulkan. Kumpulkan maksudnya gimana? Kumpulkan, saya akan mengumpulkan yang mengalihkan G dulu. Jadi saya punya di sini do F, do X, arah I, ya, ditambah do F, do Y, arah J, ditambah do F, do Z, arah K. Maksud saya yang ini ya. Ini, dan ini, ya kan? Ini semuanya mengalihkan G, fungsi G, ya. Ditambah, nah sekarang yang mengalihkan fungsi F. F-nya saya keluarkan. Sisanya berarti ya, ini, dan itu. F dikali do G, do X arah I, ditambah do G, do Y arah J, ditambah do G, do Z arah K. Ya. Nah, kita tahu, Anda lihat yang dalam kurung di kurung pertama ini tiada lain daripada gradien F, ya kan? Sedangkan yang kurung kedua ini tiada lain daripada definisi gradien G. Jadi, sekarang kita melihat bahwa gradien dari perkalian dua buah fungsi F kali G itu tiada lain daripada grad F dikali G ditambah F dikali grad G. Jadi ini mirip seperti aturan Leibniz, tapi melibatkan gradien. Ya, jadi inilah grad F kalikan G ditambah F dikali grad G. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Saya akan lanjutkan. Sifatnya apa lagi? Sifat kelima. Oke, saya akan masuk. Sekarang gini. Tadi kalau saya punya perkalian dua buah fungsi skalar, ya kan? F kali G. F dan G ini masing-masing fungsi skalar. Bagaimana kalau saya mengalihkan suatu fungsi skalar, ya, F, dengan suatu vektor A? Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya, kira-kira kalau fungsi skalar dikalikan fungsi vektor, hasil akhirnya apa? Fungsi vektor atau skalar? Vektor. Vektor ya. Mudah ya. Karena skalar ini kan cuma angka, bukan angka, sorry. Skalar ini cuma besarnya saja ya. Sedangkan vektor itu A itu dia punya arah. Jadi kalau sesuatu yang punya arah dan besar dikalikan dengan sesuatu yang punya besar doang, ya maka jadi sesuatu yang punya besar dan arah. Ya, ini suatu vektor. Ini suatu vektor baru. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau ini vektor, maka saya bisa kerjakan operasi dot dan operasi cross. Apa yang terjadi kalau saya divergensikan dia? Jadi apa? Nah, pertama Anda lihat ini adalah perkalian dua buah fungsi, ya. Maka harusnya aturan Leibniz juga berlaku di sini. Tapi yang agak sedikit complicated, satu fungsinya adalah skalar, satu fungsinya adalah vektor. Maka bagaimana? Nah, kita bisa coba menunjukkan lagi, ya. Ini coba kita kerjakan, ya. Divergensi berarti saya punya dot product antara do per do X arah I ditambah do per do Y arah J ditambah do per do Z arah K. Nah, mengalihkan apa? Mengalihkan F ini suatu fungsi, dia tidak punya arah ya. Jadi F ini akan mengalihkan setiap komponen dari vektor A. Jadi di sini akan saya tulis F dikali AX
arah I ya ditambah F dikali AY arah J ditambah F dikali AZ arah K. Ya kan? Nah, di sini operasi dot produk, maka I dot dengan I1 ya sisanya 0, J dot dengan J1 sisanya 0, K dot dengan K1 sisanya 0. Maka ini tinggal saya punya bentuknya seperti ini ya. Do F dikali AX, do X ya, ditambah do, saya tulis do per do Y dari apa? F dikali AY ya, ditambah do per do Z, F dikali AZ. Nah, masing-masing suku ini akan berlaku aturan Leibniz karena ini adalah turunan dari perkalian dua buah fungsi. Ya, F dikali AX, F dikali AY, F dikali AZ ya, masing-masing diturunkan terhadap X, terhadap Y dan terhadap Z. Maka jadi apa ini? Suku pertama saya bisa tuliskan dengan aturan Leibniz do F do X AX ya ditambah F ya kan, F dikali do AX DX ya kan, ditambah suku kedua ini dapat saya tulis menjadi do F do Y dikali AY ditambah F do AY do Y ya, ditambah suku ketiga do F do Z AZ ditambah F do AZ do Z. Nah, sama seperti tadi saya bisa mengumpulkan yang mengalihkan apa ya? Yang mengalihkan atau gini deh, saya coba tuliskan dulu. Oke, saya kumpulkan yang ini. Do F, do X, AX. Saya kumpulkan yang do F, yang mengandung do F ya. Di sini ada do F juga terhadap do Y, AY. Lalu terakhir saya akan mengambil yang ini. Do F, do Z dikali AZ. Ya. Ditambah, nah sisanya adalah saya akan mengumpulkan yang mengalihkan F. Fungsi F ini mengalihkan apa saja? Do AX, do X ya, ditambah do AY, do Y, ditambah do AZ, do Z. Oke. Nah, Anda bisa melihat dengan mudah, yang ini tiada lain dari definisi apa? Divergensi A. Ya kan? Ini divergensi A kan? Bagaimana dengan yang ini? Kira-kira ini apa? Do F, do X, do F, do Y, do F, do Z ini komponen dari, kalau Anda perhatikan, ini komponen dari gradien ya, gradien F. Ya kan? Pada sumbu X, pada sumbu Y, pada sumbu Z ya. Saya katakan komponen gradien karena ini bukan vektor ya. Hasil ini adalah skalar. Kalau Anda perhatikan ini bisa saya tulis sebagai gradien F didotkan dengan vektor A, ya kan? Anda lihat do F do X ini komponen gradien F arah X dikalikan komponen vektor A arah X, ya kan? Itu kan sebenarnya definisi dari dot product ya. Ditambah komponen gradien F arah Y mengalikan komponen A arah Y, sorry. Ya. Dan ditambah komponen gradien F arah Z mengalikan komponen A arah Z. Nah, itu adalah definisi dari dot product antara gradien F dengan vektor A. Ya. Jadi sekarang saya bisa menulis divergensi dari F dikali A ini dapat saya tulis sebagai grad F dot A ditambah F dikali div A. Oke. Nah, Anda perhatikan di sini aturan Leibniz tetap berlaku, ya kan? Hanya saja kita harus memperhitungkan mana yang vektor, mana yang skalar. Kalau yang vektor maka berlaku operasi gradien,
terhadap skalar berarti berlaku operasi divergensi karena operasi awalnya adalah divergensi. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Nggak ada yang bingung. Oke. Pak. Ya. Silakan. Saya bingungnya di yang apa namanya ya? Yang F dikali del yang F dikalikan dengan divergensi dari ya, yang ini. A-nya. Nah, itu nah. Saya Kenapa? masih belum kebayang sih kayak yang si divergensi A itu berarti kita anggap sebagai variabel atau gimana, Pak? Maksudnya gimana? Kan misalkan kan sebuah fungsi skalar kan yang 1 per akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat kan. Salah satu contoh ya. Nah terus, saya belum kebayang aja gitu Pak. Gimana contoh misalnya? aslinya gitu kalau pakai angka? Oke, ya Anda yang perlu Anda camkan bahwa saya katakan bahwa F, G, maupun A dan B itu semuanya adalah fungsi ya. Oke, jadi mungkin ada baiknya kalau saya ambil contoh kali ya. Jadi vektor A ini adalah fungsi, vektor F juga fungsi gitu. Saya ambil contoh yang ada misalnya apa? X kuadrat Y ini ya. Ini ada X kuadrat. Oke, saya coba ambil ini ya. Vektor A adalah X kuadrat Y min 2XZ plus 2YZ. Ya, ini kan vektor ya. Lalu misalnya fungsi Oke, misalnya seperti ini ya. Saya ambil contoh. Mungkin ada baiknya saya mengambil contoh juga. Belum saya lanjutkan ya. Ini contoh ya. Contoh. Fungsi F X, Y, Z ini saya ambil adalah apa ya, sembarang aja ya, saya ambil sembarang aja nih, X kuadrat plus Y kuadrat misalnya, atau plus Z kuadrat lah katakanlah. Lalu fungsi A nya ini misalnya tadi saya ambil yang tadi ya, X kuadrat Y arah I ditambah, saya ambil dikurang, sorry tadi, dikurang 2XZ arah J ditambah 2YZ arah K. Oke, bisa diikuti ya. Maka perkaliannya apa ini? F dikali fungsi A, fungsi F dikali fungsi A atau skalar F dikali vektor A ini apa? Ya, perkalian antara keduanya ya. Jadi ini adalah X kuadrat Y mengalikan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat arah I gitu ya. Oke, mungkin biar nggak terlalu panjang nih saya ganti aja deh ya. Ini saya ganti misalnya ini X kuadrat Y Z misalnya gitu ya. Contoh kan saya bisa ngambil sembarang fungsi ya. Ini cuma buat memudahkan contoh aja. Jadi sekarang saya F dikali A itu berarti saya punya X kuadrat Y dikalikan X kuadrat YZ. Berarti saya punya apa nih? X pangkat, sini saya punya X pangkat 4 Y kuadrat Z. Ya, ini arah I. Lalu dikurang 2 X pangkat 3 Y Z kuadrat arah J ditambah apa nih? 2 X kuadrat Y kuadrat Z kuadrat arah K. Benar ya?
Nih, oke, mungkin saya ganti deh ininya, terlalu silau. Oke, nah sekarang kalau saya mau divergensikan fungsi ini. Jadi ini suatu fungsi vektor yang baru, ya. Fungsi vektor yang baru ini saya divergensikan, hasilnya apa? Divergensikan berarti komponen arah X itu komponen arah Y diturunkan terhadap X, komponen arah Y diturunkan terhadap Y, komponen arah Z diturunkan terhadap K. Sorry, komponen arah K diturunkan terhadap Z maksud saya. Ya. Hasilnya apa nih? Bisa langsung kita cari kan? Langsung saya tulis ini deh. Do per do X dari A ditambah do per do Y dari ini arah X, sorry ya. Ini arah Y. Ini do per do Z dari FA arah Z. Apa saja ini? Berarti kita turunkan yang ini terhadap X. Hasilnya apa? 4x pangkat 3 ya, Pak? Y kuadrat. 4x pangkat 3, betul. Y kuadrat Z. Sudah bukan vektor lagi ya, karena ini dot product. Ditambah turunan dari komponen ini terhadap Y. 2x pangkat 3 Minus ya. 2x pangkat 3 Z kuadrat. Z kuadrat. Oke. Ditambah turunan ini terhadap Z. 2x pangkat 2 Y kuadrat 2Z. 4 X kuadrat Y kuadrat Z. Oke ya. Bener ya? Ada yang salah nggak? Ada, tolong dicek. Benar, Pak, Bener ya? benar. Oke. Ini adalah divergensi dari fungsi vektor F dikalikan A. Sekarang, kalau dari sifat yang tadi, divergensi ini dapat dinyatakan sebagai gradien F didotkan dengan A, ditambah fungsi F dikalikan divergensi A. Coba kita buktikan. Sama nggak? Harusnya sama. Nah, sekarang kita cek dulu. Gradien F itu apa? Kalau F-nya seperti ini, gradiennya apa? F-nya adalah X kuadrat YZ. Maka gradien F adalah turunan F terhadap X, turunan terhadap X-nya apa? 2x YZ. 2x YZ arah I. Ya. Lalu arah J-nya turunan terhadap Y. X kuadrat Z. X kuadrat Z arah J. Tambah X kuadrat Y arah K. X kuadrat Y arah K. Betul. Oke. Tanggung sekalian. Divergensi A-nya apa? Ini fungsi A-nya ya. Divergensinya apa? 2x Y arah I. Nggak ada arah lagi kan divergensi. Ini skalar. Oh iya. Berarti kita turunkan komponen ini terhadap X. Ya. 2x 2x Y ditambah turunan dari komponen ini terhadap Y. Tambah 0. 0. Ya. Jadi tidak ada ketergantungan terhadap Y. Ditambah turunan dari komponen ini terhadap Z. 2y. Plus 2Y. Arah? Nggak ada arah, sorry. Nggak ada arah ya. Ya, udah. Nah, sekarang kita coba buktikan. Kalau saya kalikan gradien F tadi ya, didotkan dengan A, ini hasilnya apa? Grad F ini dotkan dengan vektor A. Jadi 2xyz dikalikan dengan x kuadrat y, ya kan? Ditambah x kuadrat z dikalikan minus 2xz ditambah x kuadrat y dikalikan 2yz. Bisa paham ya?
dot produk antara grad F dengan vektor A. Langsung saya tulis itu apa? X kuadrat Y dikali berarti 2X pangkat 3 Y kuadrat Z gitu ya. 2X pangkat 3 Y kuadrat Z ditambah X kuadrat Z mengalikan minus 2XZ berarti min 2X pangkat 3 Z kuadrat ya. Min 2X pangkat 3 Z kuadrat ditambah X kuadrat Y mengalikan 2YZ berarti ditambah 2X kuadrat Y kuadrat Z ya. 2X kuadrat Y kuadrat Z. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya? Nah, sebaliknya pula, tadi gimana kalau saya mengalihkan F dikali divergensi A? Fungsi F tadi apa? Fungsi F itu adalah X kuadrat YZ. Mengalihkan divergensi A adalah 2XY ditambah 2Y. Berarti 2XY dikali X kuadrat YZ adalah 2X pangkat 3 Y kuadrat Z. 2X pangkat 3 Y kuadrat Z ya, ditambah 2Y ya, mengalihkan ini X kuadrat YZ. X kuadrat YZ mengalihkan 2Y berarti saya punya 2X kuadrat Y kuadrat Z. 2X kuadrat Y kuadrat Z. Oke. Nah ini kalau saya jumlahkan jadi apa? Ini saya jumlahkan 2X pangkat 3 Y kuadrat Z. Ini juga ada 2X pangkat 3 Y kuadrat Z. Ini jadi 4 ya. 4X pangkat 3 Y kuadrat Z. Oke. Ini sendiri tidak ada yang dijumlahkan terhadapnya. Jadi minus 2X pangkat 3 Z kuadrat ya. Ditambah 2X kuadrat Y kuadrat Z. Ini juga ada 2X kuadrat Y kuadrat Z. Jadi tambah 4X kuadrat Y kuadrat Z. Anda lihat ini adalah apa tadi? Grad F dot A ditambah F dikali div A. Ya. Hasilnya ini. Coba tadi. Ini ya, ini adalah divergensi dari F dikalikan vektor A. Ya kan? Hasilnya ini. Sama nggak? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama. Oke, berarti ini membuktikan apa? Ini berarti menunjukkan bahwa relasi ini terbukti ya. Apa relasi ini bekerja ya? Oke, bisa dipahami. Apakah ini tadi menjawab pertanyaan Anda? Atau bukan ini yang ditanyakan? Sangat menjawab, Pak. Oke, good. Terima kasih, Pak. Ya, ada pertanyaan lain? Nggak ada. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi kita sudah sampai sifat keberapa nih? Sifat kelima. Sifat kelima. Nah, sifat saya teruskan ya. Ini sifat ke-6. Ini juga tadi kalau saya punya divergensi dari suatu fungsi dikalikan vektor, suatu fungsi skalar dikalikan fungsi vektor ya. Sekarang bagaimana kalau saya curlkan ya. Jadi saya curlkan F Oke, saya tidak akan berpanjang menurunkan lagi. Ini akan saya tulis saja hasilnya. Mirip, artinya di sini berlaku juga aturan Leibniz ya. Turunan dari fungsi pertama dikalikan fungsi kedua ditambah fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua. Tapi karena ini
curl, maka ini jadi maka ini gradien dikerlkan dengan A, ya. Oke, ini mungkin perlu saya kasih. Oke, ditambah F dikali curl A. Oke. Ini mirip ya, sama seperti tadi pada divergensi. Ya, ini berarti saya turunkan F-nya dulu, lalu karena perkalian adalah cross, maka ini di-crosskan dengan A. Lalu hasilnya ditambahkan dengan F dikalikan curl A. Ya. Nah, saya tidak akan buktikan ini. Anda bisa buktikan dengan mudah, atau mungkin saya akan jadikan ini sebagai PR ya. Ini PR. PR. Pertama, buktikan ya. Buktikan sifat 6 ini ya. Oke. Untuk mempersingkat waktu saya tidak akan buktikan. Pembuktiannya hampir mirip, cuman sekarang kita pakai cross product, pakai curl ya. Saya akan lanjutkan. Sifat 7 ini juga agak panjang, saya juga tidak akan buktikan ini. Saya akan, bagaimana kalau sekarang perkalian dua buah fungsinya adalah dot product. Ya. Jadi misalnya saya punya fungsi A, dot B, ya ini suatu dot product ya, atau ya perkalian skalar. Maka ini skalar, maka karena skalar saya bisa gradienkan. Ya, saya tarik gradiennya. Nah, saya akan tulis ini hasilnya adalah A vektor A di-crosskan dengan curl B, ya ini agak panjang ya. Ditambah vektor B di-curlkan dengan A. Oke. Nah, ditambah ini ada operasi yang seperti ini. A dot del. Ini yang kemarin saya jelaskan ya, bahwa ini berbeda dengan del dot A. A dot del, nah ini operator, ya operator skalar karena hasil dot product. Operatornya bekerja pada vektor B, ya. Ditambah B dot del bekerja pada vektor A. Oke, ini sifatnya ya. Nah, sama, saya juga tidak akan buktikan ini, saya akan minta kalian buktikan. Buktikan sifat 8 ini. Tujuh, sorry maksud saya. Dua, empat, enam, tujuh, delapan. Satu lagi yang saya ingin minta buktikan kalian adalah sifat seperti ini ya. Ini kalau ini gradien bekerja pada skalar. Skalarnya adalah hasil dot product dari dua vektor. Nah, kalau kedua vektor tersebut di cross product kan, maka hasil vektor A B ini vektor. Saya curlkan, kalau saya curlkan gimana? Curl dari A cross B. Nah, ini bisa saya tulis juga, ini hasilnya Anda bisa kerjakan adalah A, vektor A mengalihkan divergensi B. Ya. Dikurang vektor B mengalihkan divergensi A. Ada tambahnya lagi, ditambah
Nah, sama seperti tadi, B.del ini adalah operator skalar bekerja pada vektor A dikurang A.del bekerja pada vektor B. Oke, ini tolong juga dibuktikan ya sekalian. Buktikan sifat delapan. Saya kira hampir semua sifatnya sudah dipaparkan. Sifat terakhir yang belum. Ini kalau cross product dikerlkan hasilnya seperti ini. Bagaimana kalau cross product didotkan atau didivergensikan? Jadi divergensi dari A cross B. Nah, ini coba saya buktikan deh biar tidak kalian semua yang membuktikan. Apa ini? Gitu ya. Hasilnya apa? Kita coba lihat. A cross B itu apa? A cross B. Jadi kita sudah pernah mencari ini, jadi langsung saya tulis saja ya. Ini adalah isinya adalah AYBZ, ya kan? Dikurang AZBY, arah I, ya kan? Ditambah AZBX, dikurang AXBZ, arah J, ditambah AXBY dikurang AYBX arah K. Oke. Nah, sekarang saya dot atau saya divergensikan vektor ini. Jadi kalau saya divergensikan ya, divergensi dari A cross B itu berarti komponen arah I ini saya kerjakan operasi terhadap do per do X ya. Jadi do per do X bekerja pada AYBZ ya min AZBY. Ditambah do per do Y bekerja pada komponen arah J atau arah Y ya. Maka di sini saya tulis do per do Y terhadap AZBX min AXBZ. Dan terakhir, karena nggak muat saya taruh sini, turunan terhadap Z itu bekerja pada komponen arah K atau arah Z ya. Saya tulis AX BY minus AY BX. Sampai sini bisa diikuti? Saya, ada yang bingung? Nah, sekarang kita lihat, ini kan tinggal dijalankan aja ya. Berarti saya punya turunan ini, kurang ini, tambah turunan ini, kurang ini, dan seterusnya. Berarti ini ada berapa suku ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 mungkin ya. Oke, berarti pertama saya punya turunan terhadap turunan AY terhadap X mengalihkan BZ ditambah AY dikali turunan BZ terhadap X ya dikurang ini ya turunan AZ terhadap X mengalihkan BY dikurang AZ mengalihkan turunan BY terhadap X ya ditambah AZ turunan AZ terhadap Y mengalihkan BX ya ditambah AZ Z mengalihkan turunan BX terhadap Y ya ini AX terhadap Y dikalikan BZ dikurang AX mengalihkan turunan BZ Y tambah turunan AX terhadap Z
BY ditambah X mengalihkan turunan BY terhadap Z. Oke. Dua suku lagi. Dikurang turunan AY terhadap Z mengalihkan BX. Terakhir, AY mengalihkan turunan BX terhadap Z. Oke. Dan ada 12 suku. Ini kalau saya jabarkan seperti ini ya, isi dari divergensi A cross B. Nah, coba kita lihat, kita kumpulkan. Ada yang bisa kita kumpulkan nggak? Coba saya mau mengumpulkan yang mengalihkan AX apa saja. Jadi di sini saya tulis nih. Yang mengalihkan AX ini apa saja? Yang mengalihkan AX itu adalah mana ya? AX ini ya. AX dan ini ya. Maka ini adalah do BY do Z dikurang do BZ do Y. Oke. Sekarang yang mengalihkan AY apa saja? Yang mengalihkan AY itu ini. Ya. Saya bedakan gitu ya. Jadi yang mengalihkan AY adalah do BZ do X dikurang do BX do Z. Lalu yang mengalihkan AZ apa saja? Yang mengalihkan AZ ini dan ini. Yang mengalihkan AZ adalah do BX do Y dikurang do BY do X. Sudah semua? Belum. Masih ada yang mengalihkan BX, BY, BZ. Baik. Sekarang saya mau mencari yang mengalihkan BX apa? Yang mengalihkan BX itu adalah ini. Sorry, tadi saya tandain dulu ini ya. Mengalihkan AZ tadi adalah ini ya. Biar enggak sama. Oke, yang mengalihkan BX adalah ini dan ini. Jadi saya punya do AZ do Y minus do AY do Z ya, ditambah yang mengalihkan BY. BY itu mana? Ini dan ini. Do AX do Z dikurang do AZ do X. Terakhir, yang mengalihkan BZ. Yang mengalihkan BZ yang mengalihkan BZ itu apa saja? BZ itu di mana? Di sini ya. BZ dan ini. Berarti yang mengalihkan BZ adalah do AY do X dikurang do AX do Y. Oke. Coba Anda perhatikan. Yang mengalihkan AX itu apa? Do BY do Z dikurang do BZ do Y. Kalau Anda perhatikan, ini adalah komponen cross product atau komponen curl ya, arah X ya. Ini komponen dari curl B arah X. Yang mengalihkan AY apa? Do BZ do X, do BX do Z. Ini adalah komponen dari curl B arah Y. Ya, Anda bisa cek sendiri ya. Curl B, arah X-nya apa, arah Y-nya apa, arah Z-nya apa.
Dan yang mengalihkan AZ adalah do BX do Y dikurang do BY do X. Ini adalah komponen dari curl B arah Z. Jadi Anda bisa lihat bahwa saya bisa menuliskan, mohon maaf saya salah. Ini adalah komponen dari minus curl B arah X. Jadi bukan curl B-nya, tapi minus curl B. Oke, mungkin saya perlu tulis dulu di sini ya. Ada yang ingat nggak kalau saya curlkan B ini hasilnya seperti apa? Ini kan isinya adalah do BZ do Y dikurang do apa? BY do Z. Ini arah I ditambah do BX do Z min do BZ do X arah J ya. Ditambah do BY do X dikurang do BX do Y arah K, ya kan? Jadi Anda perhatikan do BY do Z minus do BZ do Y itu adalah minus dari ini. Ya. Oke. Do BZ do X dikurang do BX do Z adalah minus dari ini. Demikian pula ini. Ya. Ini adalah minus dari ini. Artinya apa? Artinya Anda melihat tiga suku pertama ini dapat ditulis sebagai, jadi kembali lagi ke atas, ini dari A curl B, ini dapat ditulis sebagai minus vektor A didotkan dengan curl B. Ya, tiga suku pertama ini. Lalu bagaimana dengan tiga suku terakhir? Tiga suku terakhir, Anda lihat ini juga, ini do AZ do Y dikurang do AY do Z. Ini adalah plus, atau bukan minus ya, ini plus dari curl A, arah X, atau arah I. Ya. Kalau Anda ganti ini dengan A, Anda ganti ini dengan A, maka ini jadi do AZ do Y minus do AY do Z. Persis sama. Ya. Ini adalah komponen dari curl A arah J. Ini juga komponen curl A arah Z. Maka saya bisa menulis ini sebagai B didotkan dengan curl A. Oke, jadi dengan kata lain, kita sudah menunjukkan bahwa divergensi dari A cross B itu saya bisa menulisnya seperti ini ya, sama dengan curl A dot B dikurang curl B dot A. Oke, ini saya rasa 9 sifat nabla. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tentang bagaimana grad di curl bekerja pada fungsi skalar maupun vektor sudah bisa ya, sudah lancar semuanya. Saya kira tidak ada yang perlu pusingkan ya. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Oh, oke. Mungkin saya bisa memberikan sedikit.
Contoh penggunaan ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita akan masuk ke contoh-contoh penggunaannya. Kemarin Anda lihat kalau saya punya vektor R, ya vektor R ini adalah X arah I ditambah Y arah J ditambah Z arah K, maka divergensi R ini apa kemarin? Nah, bisa lihat do X ditambah do Y ditambah do Z. Ini sama dengan apa? 3. Tuh. Nah, bagaimana kalau saya kerolkan? Kerolnya apa? Kira-kira. I, J, K, do per do X, do per do Y, do per do Z, X, Y, Z. Hasilnya apa ini? 0, Pak. 0. Betul. Ada yang bingung kenapa 0? Ada yang apa? Saya tidak perlu menunjukkan ya perhitungannya ya. Karena ingat, X, Y, dan Z ini masing-masing saling independen ya. Jadi Y bukan fungsi X, bukan fungsi Z, Z bukan fungsi X dan Y, X bukan fungsi Y dan Z. Anda lihat perkaliannya selalu silang ya. Misalnya pada arah sumbu I, itu komponennya adalah do Z do Y, yaitu 0, dikurang do Y do Z, 0 juga. Jadi kalau Anda perhatikan semuanya 0 ya komponennya. Good. Oke. Ada fungsi-fungsi atau fungsi vektor yang apa istilahnya ya? Yang ada fungsi vektor yang dia sifatnya itu kerolnya 0. Jadi ini saya perumum ya, kalau suatu fungsi vektor f ya, jika saya punya operasi curl pada vektor sembarang f ya dan hasilnya 0, maka ini dinamakan vektor f-nya ini kita namakan rotasional. Rotasional atau istilah lainnya solenoidal. Nah, kalau fungsi vektor f ini divergensinya 0 ya. Ini kita namakan irrotasional ya. Irrotasional. Ini istilahnya ya. Ada fungsi-fungsi yang rotasional, ada fungsi-fungsi yang irrotasional, atau ada fungsi-fungsi yang tidak keduanya, gitu ya. Tidak keduanya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan, saya akan lanjut bagaimana kalau saya punya lebih dari satu operasi nabla. Ya. Tapi sebelumnya, saya akan ngambil contoh dulu ya. Gini, kita tahu, Anda sudah tahu operasi turunan atau derivatif orde 2, ya kan? Operasi derivatif orde 2. Jadi kalau misalnya f adalah fungsi x, ini fungsinya sebagai berikut ya, x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 6x misalnya, maka turunan pertamanya apa? Terhadap x. Ada yang tahu?
Harusnya tahu. 3x kuadrat 3x Lalu? kuadrat tambah plus 4x 4x plus 6. plus 6. Oke. Turunan keduanya 6x 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 plus 4. plus 4. Oke, good ya. Ini kalau fungsi satu variabel ya. Dan Anda bisa lanjutkan untuk turunan ketiga dan seterusnya ya. Bagaimana kalau saya punya fungsi multivariabel ya. Fungsi multivariabel misalnya saya punya V ini suatu fungsi skalar, fungsi dari X dan Y. Dan dia katakanlah sifatnya adalah X kuadrat sin Y misalnya ya. Nah, ketika kita berbicara turunan terhadap salah satunya, maka kita berbicara tentang turunan parsial. Ya. Coba kalau saya turunkan secara parsial terhadap X, hasilnya apa ini? Ingat, X dan Y independen ya. Jadi, Y tidak bergantung pada X. Dan X tidak bergantung pada Y. Ini hasilnya apa? 2x sin Y. 2X sin Y. Kalau saya turunkan terhadap Y, X kuadrat cos Y. X kuadrat cos Y, good. Saya bisa lanjut. Kalau saya turunkan terhadap X 2 kali, jadi ini seperti ini. Sama seperti turunan biasa simbolnya ya. Ini apa? 2 Y gitu, Pak. 2 sin Y. 2 sin Y. Betul. Kalau saya turunkan V terhadap Y 2 kali, Min X X kuadrat sin Y. oke. Nah, sama ya seperti pada turunan biasa. Tapi karena dia multivariabel, saya punya kemungkinan lain. Kemungkinan lainnya adalah bagaimana kalau saya turunkan, jadi gini, saya punya do V, tadi saya punya do V do X ya ini ya. Lalu hasilnya ini saya turunkan terhadap Y. Hasilnya apa? Jadi ini Anda turunkan terhadap Y. Saya misalkan dengan dinding aja ya. Biar nggak rancu. Hasilnya apa? 2x cos Y. 2x cos Y. Good. 2X cos Y. Ini yang biasa kita tuliskan sebagai do kuadrat V do Y do X. Ya, turunan kedua tapi campuran. Oke, ini istilahnya ya. Sama, saya juga bisa mengerjakan do per do X dari do V do Y. Do V do Y mana? Ini ya. Saya kerjakan turunan terhadap X jadi apa? 2x cos Y. 2X cos Y. Ini yang kita namakan sebagai do kuadrat V, do X, do Y. Nah, Anda lihat pada contoh ini, ya, pada contoh ini kita melihat bahwa do kuadrat V, do X, do Y ini sama dengan do kuadrat V, do Y, do X. Ya kan, sama-sama hasilnya sama ya. Jadi dengan kata lain turunan itu sifatnya komutatif. Komutatif itu maksudnya tidak peduli mana yang Anda kerjakan duluan, hasilnya akan sama. Ya. Anda pertukarkan urutan turunannya itu tidak bermasalah atau tidak berbeda hasilnya. Ya. Turunan kedua itu komutatif. Ya, tentunya kalau Anda tanya orang matematik, ini ada caveatnya ya, ada syaratnya bahwa fungsinya haruslah continuous dan differentiable dan lain sebagainya. Tapi bagi
orang fisika kita cukup memahami bahwa di fisika fungsi-fungsi skalar maupun vektor itu umumnya continuous ya, differentiable, smooth ya, mulus gitu, sehingga kalau itu berlaku maka commutativity ini berlaku, sifat komutativitas ini berlaku. Ya, jadi kita tahu bahwa ini sifatnya komutatif ya turunannya. Ini juga bisa Anda lihat bekerja pada fungsi 3 variabel. Misalnya saya punya fungsi skalar psi bergantung pada x, y, dan z. Ya, x, y, z ini misalnya isinya adalah x kuadrat z, ya, sorry x kuadrat y gitu ya, misalnya sama aja nggak ada masalah. Saya ambil contoh x kuadrat y ditambah 2xz per y pangkat 3 misalnya ya, dikurang y e pangkat x kuadrat sin z. Ya. Nah, ini cukup. Ini fungsi skalar yang saya sekarang cukup ribet lah, cukup complicated ini. Coba kita lihat. Do psi do x-nya apa? Do psi do x-nya apa? 2xy 2xy betul. Tambah 2xy 2x tambah per 2z 2. Ya, betul 2z. 2z per z per y pangkat 3 min 2x 2xy y X kuadrat sin Z. x kuadrat Oke. sin z. Oke. Ya. Turunan terhadap y-nya dulu ya. Turunan terhadap do psi do y-nya apa? Do psi do y X kuadrat 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 tambah minus minus 3 minus 6 6 z xz per y pangkat at y pangkat min Min pangkat x Y kuadrat pangkat x kuadrat pangkat x kuadrat sin z. Sin Z. Oke. Sekarang terhadap z-nya. Do psi do z. Ini turunannya apa? 0. 0 2x per y 2x pangkat per 3 y pangkat 3 min y pangkat x kuadrat cos cos z ya. Z. Oke. Ya, ini adalah turunan dari masing-masing variabelnya ya. Turunan psi terhadap masing-masing variabelnya. Sekarang saya mau mencari apa ya? Saya mau mencari, saya di sini deh biar nggak terlalu ini. Saya mau menghitung do kuadrat psi do y do x. Berarti turunan dari do psi do x lalu terhadap y ya. Jadi ini Anda turunkan terhadap y. Hasilnya apa? 2x plus kurang 3 3 kali 2 6 6z per y pangkat 4 good min 2 min 2x
E pangkat X E kuadrat. pangkat X kuadrat sin Z ya. Oke. Sekarang saya mau mencari do kuadrat Y, do Z, do X. Jadi do kuadrat psi maksud saya. Do kuadrat psi, do Z, do X ya. Jadi do psi, do X, Anda turunkan lagi terhadap Z ya. Jadi kita lihat patokannya ini. Ini kita turunkan terhadap Z. Apa itu dapatnya? Tambah Turun terhadap Z ini 0. Ini adalah 2 per Y pangkat 3 minus 2 X. Turunkan terhadap Z aja. 2XY cos Z. Cos Z. Ya. Ada yang bingung? Jadi untuk sekarang Anda lihat bahwa turunan yang paling kiri itu yang belakangan gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau do kuadrat psi dibagi do Z do X ini artinya Anda cari dulu operasi do psi do X dulu ya kan, do X ini kan lebih ke kanan. Baru hasilnya Anda turunkan terhadap Z. Jadi artinya ini Anda turunkan terhadap Z. Oke, ini turunan kedua terhadap do psi do X ya. Sekarang saya mau dari do psi do Y turunan keduanya apa? Do psi do Y ya. Saya turunkan terhadap X. Jadi do kuadrat psi do X do Y. Ingat, berarti saya turunkan ini terhadap X. Apa itu? 2x 2X minus min 6 6Z per Y pangkat 4 min 2 X E pangkat X kuadrat sin Z. good. Bagaimana kalau sekarang saya mau menurunkan do psi do Y terhadap Z? Hasilnya apa? Ini do psi do Y turunkan terhadap Z. 0 kurang Min Oke, X min. per Y kuadrat. min 6 6 X per Y Y pangkat 4 min X X kuadrat cos cos Z. Good. Good. Nah, coba sekarang kita lihat, bandingkan antara ada yang bisa saya bandingkan nggak? Belum. YX. Ya, bandingkan antara do kuadrat psi do Y do X dengan do kuadrat psi do X do Y. Sama nggak? Sama, Pak. Sama ya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa turunan kedua ini komutatif ya. Oke, saya tanggung, saya lanjutkan aja ya ini ya. Lagi yang bisa saya compare. Oke, sekarang turunan kedua dari do Y do Z ya. Do psi maksud saya. Mohon maaf, saya salah menyebut. Jadi saya punya do, saya turunkan terhadap X. Ini do psi do Z-nya ya. Terhadap X turunannya apa? 2 per Y pangkat 3 2 per Y pangkat 3 dikurang 2XY min 2XY Y E pangkat X kuadrat cos Z. Good. Terakhir, turunan
dari do psi do z terhadap y. Jadi do kuadrat psi do y do z. Do psi do z ini turunan terhadap y-nya. Anda punya apa? Minus 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 3 X. Minus 6X. 6. minus 6x per y per y pangkat pangkat 4 minus Minus X kuadrat cos Z. minus x kuadrat cos z. Minus ax kuadrat cos z. Oke. Sama seperti sebelumnya, saya mau mengcompare do dengan do kuadrat psi do x do z. Dua per y pangkat 3 ya sama dikurang 2xy e pangkat x kuadrat cos z sama ya. Ya, sama. Demikian pula untuk do kuadrat psi do z do y dan do kuadrat psi do y min Pak itu harus do Pak. z. Sorry? Min 6 harusnya Oh Pak. iya, ada minnya di sini tadi karena turunan dari per y pangkat 3 ya, betul. Sama ya. Baik, terima kasih. Jadi dari contoh ini kita melihat bahwa di ruang 3 dimensi pun ya berlaku di sini kalau saya simpulkan berarti do kuadrat psi do x do y ini sama dengan do kuadrat psi do y do x ya. Do kuadrat psi do x do z ini sama dengan do kuadrat psi do z do x ya. Dan juga do kuadrat psi do y do z sama dengan do kuadrat psi do z do y ya. Jadi ini kita menunjukkan bahwa turunan kedua ini sifatnya komutatif. Sampai sini ada pertanyaan? Apa saya mau bertanya? Silakan. Untuk turunan 2 kan komutatif ya Pak. Kalau turunan ketiga itu juga bersifat sama atau enggak ya Pak? Diturunkan? Bisa dicoba aja, bisa dites. Jadi nanti sama aja. Jadi Anda punya do pangkat 3 dari psi terhadap do x y z berarti gitu ya. Bisa aja sih dibuktikan. Mungkin ya oke, mungkin nggak ada salahnya kalau saya ambil contoh kali ya. Do y do x do y do x lalu saya turunkan terhadap z gitu ya. Dan nanti Anda bisa lihat bahwa itu sama dengan oke, coba saya hapus ya. Oke, kita ambil contoh di situ ya. Tadi saya punya, ambil aja yang salah satu ini. Misalnya, kalau saya turunkan, ini deh, do kuadrat psi, do z, do pangkat 3 psi, do z, do y, do x, ya. Ini turunkan terhadap z. Hasilnya apa? Enam per y pangkat 4. 6 per y pangkat 4. Min 2x x kuadrat X kuadrat cos Z. Terhadap z turunannya. Jadi ini min ya. Iya. Min 2 x pangkat x kuadrat cos z. Oke. Anda bisa pilih yang mana lagi
sembarang. Oke, misalnya saya mau ambil yang ya inilah, ini saya ambil nih ya. Jadi saya turunkan si terhadap do Y, do Z, do X. Jadi ini saya turunkan terhadap Y. Hasilnya apa? Minus 6 per Y pangkat 4 Y pangkat 4 in 2 in X 2 X E pangkat X kuadrat cos Z. Oke, dari dua contoh ini sama ya. Anda bisa juga coba kombinasi yang lain ya. Misalnya yang ini Anda turunkan terhadap Z. Jadi do pangkat 3 psi per do Z, do X, do Y. Beda sama ini. Maksudnya beda urutannya ya. Do pangkat 3 psi, do Z, do Y, do X. Tapi Anda bisa akan buktikan bahwa hasilnya sama juga. Ya. Jadi turunan itu komutatif. Apakah menjawab pertanyaan? Iya Pak, menjawab. Terima kasih Pak. Oke. Ya, jadi Anda bisa generalisir untuk turunan sembarang. Oke, good. Saya lanjutkan ya. Saya masih ada waktu sedikit. Sekarang kita coba terapkan ini pada nabla tadi ya. Nabla. Kalau saya punya gradien, ini vektor ya. Curl-nya apa? Apa curl dari grad? Nah, Anda bisa cek ini bisa kita coba aja pakai cara Sarus ya. Do per do X, do per do Y, do per do Z. Ini adalah do F do X, do F do Y, do F do Z. Hasilnya apa? Bisa kelihatan langsung. Arah I apa saja? Do kuadrat F, do Y, do Z dikurang do kuadrat F, do Z, do Y ya. Ini arah I tambah arah J, do kuadrat F, do Z, do X dikurang do kuadrat F, do X, do Z. Ini arah J. Ditambah arah K, do kuadrat F, do X, do Y, dikurang do kuadrat F, do Y, do X. Ini arah K. Apa yang terjadi? Itu semua sama dengan apa? 0. Karena ini 0, ini 0, ini 0. Dengan kata lain, curl grad itu 0 ya. Curl dari grad itu 0. Ya. Ini kita namakan sebagai salah satu identitas vektor ya. Identitas kalkulus vektor. Ini berarti curl grad sama dengan 0. Oke. Sekarang kalau saya punya divergensi dari suatu vektor, div A. Apa yang terjadi kalau saya curlkan? Nah, ini kita bisa langsung coba pakai determinan juga ya. Ini IJK, do X, do Y, do Z. Nah, divergensi A apa aja di sini? Sorry. Oh, mohon maaf, saya salah. Nggak mungkin ini. Maksud saya adalah kenapa nggak mungkin? Karena divergensi adalah skalar ya. Nggak mungkin Anda curlkan. Yang mau saya operasikan itu adalah divergensi dari curl A, maksud saya. Divergensi dari curl A. Sorry.
Curl A itu vektor, makanya bisa divergensikan. Ya. Apa divergensi dari curl A? Ya, curl A itu sendiri. Tadi kita sudah bisa cari ya. Jadi divergensi itu berarti secara umum gini. Ini adalah suatu operasi skalar ya. Langsung aja saya tulis. Divergensi itu pada arah sumbu X adalah do per do X dari apa komponen arah I dari curl A. Ya, saya tidak perlu mengulang lagi perhitungannya, langsung aja saya tulis di sini do AZ do Y dikurang do AY do Z ya. Anda bisa cek lagi ya. Definisi curl A Anda. Ditambah do per do Y dari komponen curl A arah sumbu Y. Apa komponen curl A arah sumbu Y? Do AX do Z dikurang do AZ do X. Dan terakhir, maaf, tidak ada ini lagi ya, tidak ada vektornya lagi, karena ini adalah skalar. Do per do Z dari komponen curl A arah sumbu Z, yaitu do AY do X dikurang do AX do Y. Baik. Ini tinggal Anda jabarkan aja. Berarti di sini saya punya do kuadrat AZ, do X, do Y, minus do kuadrat AY, do X, do Z, plus do kuadrat AX, do Y, do Z, min do kuadrat AZ, do Y, do X, plus do kuadrat AY, do Z, do X, min do kuadrat AX, do Z, do Y. Dan bisa di-cancel nggak? Coba lihat, do kuadrat AZ, do X, do Y, ada do kuadrat AZ, do Y, do X. Ya, karena komutatif, maka ini cancel ya. Dan ini satu lagi, yang satu plus, satu minus. Do kuadrat AY minus do kuadrat AY do X do Z ada plus do kuadrat AY do Z do X. Nah, komutatif. Jadi bisa saya cancel sama. Terakhir do kuadrat AX do Y do Z ada minus do kuadrat AX do Z do Y. Cancel juga. Kesimpulannya apa? 0. Oke, maka kita punya sifat identitas vektor yang kedua, div dari curl itu 0. Ya. Div curl itu 0. Tadi curl grad itu 0, div curl itu juga 0. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, Anda perhatikan, ini saya katakan sebagai identitas. Ya. Ada yang tahu nggak bedanya identitas sama persamaan? Ada yang bisa membedakan identitas dan persamaan? Identitas Anda itu pernah suatu mendengar identitas trigon? Sorry, gimana? sebuah definisi Saja, sebuah definisi saja. Identitas itu sebenarnya lebih dari sekedar definisi ya. Dia memanfaatkan definisi, tapi tidak hanya definisi saja ya. Saya ambil contoh. Sorry. Mana di antara dua ekspresi ini yang persamaan dan mana yang identitas? Persamaan trigonometri dan identitas trigonometri.
di atas persamaan. Identitas yang sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Persamaan berarti yang sin kuadrat X sama dengan 0. Anda bisa bedakan nggak? Kenapa yang satu dinamakan identitas, yang satu lagi adalah persamaan? Pak, identitas selalu benar, Pak. Apa? Identitas selalu benar nilainya. Identitas selalu benar. Kalau persamaan? Bisa jadi salah kalau itunya, variabelnya diganti. Oke, good. Ya. Jadi bedanya identitas dan persamaan adalah identitas itu selalu terpenuhi untuk setiap variabel yang kita tanyakan. Jadi di sini untuk setiap X, kondisi ini selalu berlaku. Ya. Jadi kondisi ini valid tidak peduli X-nya apa. Ya. X itu kan di sini terconstrain dari atau dibatasi dari 0 sampai 2pi ya. Kalau trigonometri kan gitu ya. Maka X berapapun dari 0 sampai 2pi ini akan selalu berlaku. Kenapa? Ya karena ini didapatkan dari definisi apa itu sin dan apa itu cos. Ya. Ini relasi dari definisi sin dan cos. Bukan relasi, konsekuensi dari definisi sin dan definisi cos. Sebaliknya, yang ini adalah persamaan. Kenapa? Ini bisa benar, bisa salah. Ya. Bergantung apa X-nya. Dengan kata lain, di sini, X yang memenuhi kondisi ini, itu kita namakan sebagai solusi. Jadi X-nya di sini adalah solusi dari persamaan ini. Jadi sin kuadrat sama X sama dengan 0 itu solusinya apa? X-nya sama dengan apa? Nol. Apalagi? 180 pi. Pi. Plus minus pi ya. Karena kan kuadrat ya. Ya, plus minus pi. Apalagi? Plus minus 2pi. Plus minus 3pi ya. Dan seterusnya. Ya, ini nilai-nilai yang memenuhi persamaan ini ya. Jadi kalau saya masukkan X-nya adalah pi per 2, persamaan ini jadi salah. Tidak terpenuhi. Sedangkan identitas ini independen dari apapun X-nya, dia akan selalu terpenuhi. Bisa dibedakan ya, identitas dan persamaan. Nah, Anda lihat kenapa saya namakan ini adalah persamaan. Saya namakan ini adalah identitas, maksud saya. Karena kondisi ini selalu benar, apapun fungsi vektor A-nya. Anda bisa mengkonstruksi vektor A yang serumit mungkin, seliar mungkin, tapi kalau dioperasikan dengan curl lalu didivergensikan akan selalu 0. Itulah identitas. Sama ini juga. Anda bisa membayangkan fungsi f yang serumit mungkin, sepanjang mungkin, fungsi skalar ya. Kalau Anda gradienkan, lalu Anda curlkan hasilnya akan selalu 0. Kedua kondisi ini selalu berlaku benar, independen dari apa fungsi skalar f-nya dan apa fungsi vektor A-nya. Itulah identitas. Di sini ada pertanyaan? Saya lanjutkan sedikit lagi. Oke, tadi saya sudah mempekerjakan curl pada grad dan div pada curl. Bagaimana kalau saya kerjakan div pada grad? 0 juga nggak kira-kira? Saya kira 0 nggak? Cara cari tahunya adalah kita kerjakan saja. Divergensi itu kan berarti kan kita dot product kan, atau gini secara umum, ya saya tulis secara ini lah. Dot product dari ini terhadap gradien. Ya, gradien adalah do f do x arah i ditambah do f do y arah j ditambah do f do z arah k.
Hasilnya apa? I.I1, J.J1, K.K1. Berarti di sini Anda lihat saya punya do kuadrat F, do X kuadrat, ditambah do kuadrat F, do Y kuadrat, ditambah do kuadrat F, do Z kuadrat. Tidak, belum tentu 0 ya, bergantung F-nya ya di sini. Jadi ini bukan identitas. Nah, ini adalah operator orde 2, operator turunan orde 2. Ya. Biasa disimbolkan dengan simbol seperti ini. Jadi kalau Anda lihat del kuadrat, itu maksudnya seperti ini ya. Dan ini adalah skalar ya. Jadi del ini adalah, del kuadrat adalah operasi skalar. Nah, del kuadrat itu, ya saya tulisnya seperti ini ya. Do kuadrat do X kuadrat, ditambah do kuadrat do Y kuadrat, ditambah do kuadrat do Z kuadrat. Ini adalah apa yang orang namakan sebagai, ada yang tahu? Laplacian. Laplacian. Contoh. Misalnya saya punya fungsi adalah per R. R di sini adalah besar skalar dari vektor R, atau dengan kata lain ini adalah seper akar X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Apa gradiennya? Gradiennya apa? Vektor arah vektor R per panjang vektor R kuadrat ya, Pak? Gimana? Ya, waktu itu kita pernah turunkan ya? Iya, ada di video. Ya. Nah, ini kalau saya tulis lagi, ini kurang lebih adalah, ini ada seper pangkat 3/2 gitu kan. Lalu di sini adalah min X arah I gitu ya, min Y arah J, min Z arah K. Enggak. Anda bisa cek lagi ya. Oke, nah kalau saya turunkan lagi, saya divergensikan maksud saya divergensikan, ini kan bisa ditulis seperti ini ya, min X per X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 arah I plus Y gitu ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 arah J ya plus Z per R kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat 3/2 arah K. Ya kan? Seperti ini ya. Nah, kalau saya divergensikan, berarti saya mengoperasikan, saya dapatkan skalar ya. Apa yang saya dapatkan di sini, berarti di sini adalah, minusnya saya keluarkan aja ya, minus do per do X dari komponen arah I ya, komponen arah I yang panjang, jadi saya tulis aja satu-satu dulu. Ditambah do per do Y dari komponen grad F arah Y, arah J maksud saya.
Dan terakhir ditambah do per do Z dari komponen grad F arah Z atau arah K. Oke. Seperti ini ya. Turunannya apa coba? Ya, coba kita kerjakan satu-satu. Yang ini ya, turunan dari X ini adalah 1 ya. Berarti saya punya seper, gitu kan. Seper, ini nggak usah saya tulis lagi, ini isinya seperti ini gitu ya. Turunan dari ada min 3/2 kali 2X kali X lagi ya. Dibagi, nah ini pangkatnya sekarang jadi 5/2 ya. Oke, ini yang suku pertama, turunan dari suku pertama. Sekarang turunan dari suku kedua, do per do Y adalah sama, ini adalah seper, ini pangkat 3/2, saya tidak perlu tulis ya. Dikurang, sama di sini 3/2 dikali 2Y, dikali Y dari pembilangnya ya. Dibagi, sekarang pangkatnya jadi 5/2. Oke. Sama juga di sini. Plus seper pangkat 3/2 dikurang 3/2 dikali 2Z dikali Z dibagi pangkat 5/2. Oke. Ada yang tahu hasilnya? Ini coba kita ginikan, kita rapikan dulu ya. Ini ada seper pangkat 3/2, ada tiga suku yang sama ya. Maka saya tulis ini adalah 3 per pangkat 3/2 ya. Lalu di sini Anda lihat masing-masing lah cancel dua-duanya cancel. Jadi ada 3 min 3x kuadrat min 3y kuadrat min 3z kuadrat masing-masingnya dibagi dengan pangkat 5/2. Anda lihat ini bisa saya tulis sebagai 3 ini pangkatnya 5/2. Ini mereka mengalihkan x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat ya. Ya enggak? Oke, apalagi yang bisa saya sederhanakan? Yang bisa saya sederhanakan bagaimana kalau saya keluarkan 3-nya. Oke, saya keluarkan 3-nya. Lalu saya keluarkan apa lagi biar enak ya? Bagaimana kalau saya keluarkan pangkat 5/2-nya? X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat pangkat 5/2 saya keluarkan. Berarti sisanya di dalam apa dong? Ada yang tahu? Suku kedua gampang ya. Suku kedua tinggal ini aja ya. Suku kedua tinggal ini aja. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, suku yang pertama apa? Kalau tadi 1/3/2 tapi saya keluarkan 1/5/2. 1 per pangkat kuadrat nggak sih? Pangkat kuadrat. Ya kan? Berarti di sini saya punya ini doang kan? Coba dicek lagi, bener nggak? Ini kan sebenarnya adalah pangkat 2/2 ya. Kalau dibagi dengan ini kan jadi 3/2, bener ya? Oke. Iya, Bu. Dan ini adalah 0 karena saling tercancel. Oke.
Ini contoh ya, bahwa F-nya seperti ini, Laplacian F. Oke, tadi saya sudah ngasih PR 3. Saya genapin deh PR-nya. PR-nya yang keempat. Nah, tunjukkan bahwa ini tadi kalau saya div grad ya. Div grad adalah Laplacian. Div grad adalah Laplacian. Div curl 0. Ya. Curl grad itu 0. Oke, jadi saya inikan dulu ya. Saya inventarisir dulu ya. Div grad sama dengan Laplacian, ya. Div curl sama dengan 0. Curl dengan 0, ada lagi nggak operasi yang belum saya tulis? Ada. Operasi apa? Curl. Curl atau del cross A. Ya, ini dinamakan sebagai curl. Dia nggak 0. Bisa untuk tahu nggak atau enggaknya Anda tunjukkan bahwa curl itu dapat ditulis sebagai grad dari div dikurangkan dari vektor A. Jadi ini adalah curl dari vektor A. Dia dapat ditulis dari A dikurang Laplacian dari vektor A. Nah, Anda lihat bahwa divergensi A itu adalah suatu skalar. Kalau Anda tarik gradien, ya, dan grad div itu tidak sama dengan div grad. Oke? Jadi grad div itu bukan Laplacian. Itu bukan Laplacian. Oke. Mungkin saya akhiri sampai sini dulu kuliah sinkronus kita dengan 4 PR. Silakan ada pertanyaan sejauh ini. Kumpulinnya kapan, Pak? Seperti biasa, PR-nya itu dikumpulkan 1 minggu setelah hari ini, gitu ya. Oke, saya matikan rekaman dulu ya.